ini tunas ini kecil nih kawan-kawan. Ini kayak gini nih, di atasnya sudah besar, di atasnya udah besar nih, jadi nggak akan mungkin dia bisa bertahan nih. Ini pasti seiring waktu mati juga nanti, jadi lebih baik kita potong sekarang. Nah, tunas-tunas air kita rapikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan di channel Ecomas87. Mudah-mudahan kawan-kawan semua dalam keadaan terbaik tanpa kekurangan suatu apapun, amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan, di video kali ini kita akan lakukan kegiatan pruning ya. Jadi pruning untuk pertumbuhan vegetatif. Jadi kita mulai sejak dini kita lakukan pembentukan percabangan supaya cabang-cabang yang memang kita pelihara itu jadi tumbuh lebih maksimal, tidak terserap oleh ranting-ranting atau cabang yang memang nantinya tidak kita butuhkan. Oke, kita mulai dari yang paling sudut nih kan. Ini dulu, kalau di video saya dulu ada saya tunjukkan, ini paling sudut, jadi di kebun yang paling ujung ini pertumbuhannya kemarin kuning nih. Alhamdulillah sekarang warnanya sudah hijau. Nah, ini musangking kan ya, daunnya sudah hijau kan, yang waktu itu kuning sekali. Alhamdulillah pertumbuhannya sudah membaik. Padahal dulu di awal-awal cabang utamanya patah, akhirnya cabang samping kita jadikan batang utama. Alhamdulillah di atas sudah cakep banget. Nah, ini alat yang kita gunakan kawan-kawan, ada gunting dan gergaji. Jadi barangkali ada cabang-cabang yang sudah terlalu besar, maka kita gunakan gergaji. Jadi bagi kawan-kawan di kebun, tiap kali kita melakukan pruning itu kita gunakan dua alat ini. Sebenarnya bisa saja sih kawan-kawan menggunakan parang ya, cuman nanti bisa jadi cabang atau ranting yang seharusnya tidak kita potong bisa terpotong karena kita menggunakan parang. Nah, ini kawan-kawan, ini ada tunas air yang kayak gini, ini perlu kita buang. Kenapa? Karena ini akan mengganggu pertumbuhan cabang-cabang yang di atasnya, padahal tunas air ini nanti tidak dibutuhkan ini kan kawan, maka ini perlu kita buang mulai dari yang paling kecil. Nah, kita potong seperti itu kawan-kawan. Nah, untuk yang ke atas kita biarkan dulu. Kita pindah ke pohon sebelahnya. Ini yang batang utama juga patah waktu itu kawan-kawan. Jadi sekarang sudah saya pasang jaring. Ini saya pasang jaring ikan keliling sampai ke atas sana. Alhamdulillah mulai terkendali sudah. Monyet-monyetnya sudah tidak lagi mengganggu. Mudah-mudahan aja pagernya nggak ada yang roboh. Kayaknya kalau ada yang roboh ya monyet bisa juga masuk. Nah, ini jadi cabang-cabang air yang kecil gini kawan, nih ini tidak diperlukan, ini kita potong nih. Nah, kayak gini. Itu. Nah, nanti kan kawan, bagi kawan-kawan yang mau melakukan sambung pucuk, jadi tunas-tunas yang habis kita pangkas kayak gini, ini bisa kita ambil kawan-kawan nih. Bagus, ini pucuknya daunnya tua, tunasnya sudah tua juga nih. Tidak terlalu tua juga sebenarnya sih, tapi tidak muda, yang penting tidak muda aja kawan-kawan.
nanti kita jadikan entres bagus ini kan kawan. Tuh. Nah ini nanti, ini saya masih melihat perkembangan ke depan kawan-kawan. Seandainya nanti tunas yang ini nanti bagus, ini akan jadikan batang utama, maka yang ini nanti akan saya potong. Tapi kalau misal ini tidak mengganggu, maka saya biarkan nanti. Oke, kita lanjut dulu kawan-kawan ya. Ini ada tunas yang terlalu dekat nih. Nah, terlalu dekat nih. Nah ini tunasnya ke atas kawan-kawan nih ya, jadi dia cenderungnya ke atas, maka yang ke atasnya kita potong di sini. Nanti kita pelihara yang ke sampingnya mendatarnya, kita potong. Bismillah. Nah jadi cabangnya ke samping nanti kawan-kawan ini. Tuh, ini kita potong saja ini. Nanti kita sambil kurangin ini ranting-ranting yang ke bawah kayak gini, ini kita buang. Nih. Nah. Kemudian ini cabang yang ini ke atas ini kan kawan. Nah, jika kawan lihat nih ya, cenderungnya ke atas, dia sampai ke atas. Nah jadi lebih baik yang seperti ini dipotong ini. Nih, ini kan ke atas nih, kita potong di sini. Bismillah. Nah, yang lainnya kita biarkan dulu. Gitu kan kawan ya. Kita lanjut ke batang yang lainnya sana nanti. Oke, kita pruningnya batang ini kawan-kawan. Nih, kalau kita perhatikan, ini musangking juga. Jadi ini kawan-kawan, di cabang yang nantinya akan kita buang pun dia sudah terseleksi dengan alam, lihat kering sendiri kan kawan. Ini kering, udah kering 2 cabang nih. Jadi sebenarnya tanpa kita pruning pun dia akan terpruning sendiri nih kayak gini. Jadi di atas besar, di bawahnya kecil, ini pasti mati otomatis. Nah cuman ini secara nggak langsung dia sudah menyerap nutrisi dulu nih. Jadi lebih baik memang sebelumnya kita akan buang pembuangan kayak gini, kita pruning. Karena ujung-ujungnya juga nanti pasti dia akan mati kan kawan. Kita potong ya. Ini tunas ini kecil nih kawan-kawan, ini kayak gini nih, di atasnya sudah besar, nih, jadi nggak akan mungkin dia bisa bertahan nih, ini pasti seiring waktu mati juga nanti. Jadi lebih baik kita potong sekarang. Nah tunas-tunas air kita rapikan. Nanti tunasnya kayak gini, ini bisa kita jadikan sambung pucuk nanti kan ini kan bagus nih. Nah kita potong, nanti kita ambil. Tuh. Karena ini juga ini ke bawah nih kan kawan, ini terlalu dekat, jadi kita potong. Jadi cabang itu kawan-kawan baiknya keluar dari cabang yang lain, jangan sampai ada di bawahnya. Ini posisinya di bawahnya nih. Nah di atasnya sudah ada, jadi di bawahnya. Jadi secara otomatis nanti seiring waktu juga akan mati nih kan kawan, ini kering sendiri. Jadi lebih baik kita potong di sini aja. Nah supaya di bawahnya juga rindang, sirkulasi udaranya baik, cahaya bisa menembus ke bawah. Kita pruning dulu kan kawan ya. Nanti saya tunjukkan di akhir setelah selesai pruningnya. Ini kan kawan hasil setelah kita lakukan pruning. Jadi kelihatan kokoh percabangannya, kita dekatnya. Nah,
jadi udah 2 jari. Jadi kalau kita lakukan pruning kayak gini kan kawan, insya Allah nanti pertumbuhannya semakin cepat, pembesaran cabangnya semakin besar, semakin cepat nanti, karena nutrisinya akan fokus pada cabang-cabang yang kita pelihara saja. Kita lanjutkan kawan ya. Ini pohon musangking kawan, yang ranting cabang-cabangnya waktu itu habis patahkan sama monyet semua nih. Jadi percabangannya baru terbentuk lagi di atas. Tinggi sekali kawan. Nah, percabangannya saya berdiri ini, lengan saya paling tinggi nih. Ini 2 meter lebih. 2 meter lebih percabangannya baru keluar lagi. Tapi yang di bawah ini masih kita pelihara meskipun kurang bagus. Tapi yang di atas alhamdulillah sudah mulai membaik. Cuman ini kan kawan nih, kayaknya ada yang bermasalah. Gelap maksudnya. Jadi ada bercak hitam kan kawan. Tempat yang di sini saya kelupas dulu kawan-kawan ya. Ini berair soalnya kelihatannya nih. Kita cek dulu nanti kawan. Ada pengerek batangnya nih. Nah, pengerek ini kan kawan, berlubang ini. Cuman sayang saya nggak bawa inseknya nih. Ini nanti setelah kita kayak gini kan kita kelupas habis, kemudian kita berikan insek dan fungi nanti kan kawan. Insya Allah nanti sembuh. Tapi kita kupas dulu itu, karena susah saya megang handphonenya. Saya kupas dulu kan kawan ya. Jadi pengerek kayak gini nih terlihat hanya pada saat di pagi hari atau sore hari kan kawan. Dia berair, cuaca sejuk, baru dia kelihatan. Udah selesai kan kawan. Ini udah selesai saya bersihkan. Jadi kita harus bersihkan sampai ke kayunya, kambiumnya. Kita kerek habis menggunakan pisau atau parang. Kemudian setelahnya nanti kita oleskan insek dan fungi. Bebas ya, mereknya bebas. Tuh. Ini kalau kita biarkan bisa-bisa mati kawan-kawan potong pohon duriannya. Cabangan yang di bawahnya nih sangat nggak beraturan ini, tapi ya karena memang hasil dari monyet kan kawan. Nah, yang ini kita tidak pruning dulu, kita biarkan dulu, kita lihat perkembangannya, karena jaraknya jauh sekali kan kawan. Dari tanah sampai ke atas percabangan yang ini nih, ini kurang lebih 2 meter lebih nih. Jadi tengah-tengahnya kosong. Kita pindah ke pohon yang sebelah sana dulu kan. Ini kita biarkan, yang ini kita biarkan dulu. Wah, pertumbuhannya alhamdulillah kan kawan ya. Wah, ini tapi ada kecabuknya kawan-kawan. Nih. Tuh. Kecabuknya kawan-kawan. Ini belum ada 2 minggu padahal saya lakukan penyemprotan. Banyak kan nih. Wah, ini harus segera kita lakukan semprot ini. Besok pagi kita semprot kawan-kawan. Hari ini nggak bawa tank soalnya. Kita lihat ke dalam kawan-kawan ya. Ini percabangannya banyak sudah. Cuman sayang kemarin di ujungnya ini pucuknya dinaikin sama monyet juga ini. Lihat patah dia. Jadi buat cabang baru, cabang utama yang baru dia. Ini banyak cabang yang ke atas ini kawan-kawan nih.
Nanti kita pruning. Jadi kawan-kawan sebenarnya nggak boleh ya. Jadi percabangan yang ini kan besar nih, tapi dia cenderungnya ke atas, lihat, ke atas sana. Jadi harus kita potong, kita buat cabangnya supaya mendatar. Nih kayak gini nih, ke sana. Tuh ke atas juga tuh. Jadi kalau bisa dibilang yang ke atas ini banyak sekali yang berlomba-lomba untuk ke atas ini cabang-cabangnya. Nah, jadi harus kita hilangkan. Usahakan yang naik ke atas hanya satu cabang saja kawan-kawan, jadi cabang utama. Allah Akbar. Oke, ini cabang yang ranting kecil kan kawan. Nih, ini posisinya ada di bawah dahan yang ini kan di bawah nih. Jadi nggak akan maksimal dia pertumbuhannya. Ini pasti kalah nih, karena yang di atasnya sudah ada cabang lebih besar nih. Jadi pasti kalah nih kan kawan. Kita potong. Kawan-kawan ya. Nih lagi, nih ini ada di dalam juga nih. Di dalam percabangan yang lainnya. Jadi sinar matahari nggak kena dia nih. Kita potong nih. Oke, kita pruning dulu kan kawan ya. Nanti kita tunjukkan di akhirnya. Nih, saya lihat dari luar nih. Nah, seperti ini penampakannya. Nih hasilnya kan kawan. Jadi kelihatannya ekstrim sekali ya. Jadi tadi terlihat subur sekali itu karena memang banyak cabang yang ke atas kawan-kawan. Nih, ini satu udah saya potong karena ke atas. Kemudian yang itu dua juga ke atas. Itu 3, sana itu 4, ini 5, 6. Jadi memang ada 6 cabang yang memang menjulang ke atas. Nah, kita jadikan batang utamanya yang itu. Jadi terlihatnya ekstrim kawan-kawan, karena memang banyak yang ke atas. Tapi insyaallah nggak ada masalah. Nanti 3 bulan ke atas sudah terlihat perubahannya kan kawan. Pertumbuhannya jadi lebih maksimal, jadi percabangan semakin kokoh lagi nanti. Banyak sekali kan kawan. Ini satu dahan saja segini kawan-kawan. Nah, ini ke atas tadi. Jadi gitu kan kawan ya. Sebenarnya kalau di masa pertumbuhan tidak perlu terlalu ekstrim pruningnya, karena ini kemarin telat melakukan pruning kan kawan. Jadi sampai percabangan yang ke atas itu cenderung ke atas lebih banyak, jadi terpaksa kita pangkas agak ekstrim supaya tidak terlalu terlambat lagi kan kawan. Masih banyak ke atas kan kawan yang belum. Mungkin itu dulu aktivitas kali ini kan kawan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hijau dari channel Ecumas 87. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.